Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 21 Mei 2025 dalam pekan kelima Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah hari ini dan atas sabda-Mu yang kembali menguatkan hidup kami. Bimbinglah kami agar dalam renungan ini kami tidak sekedar mendengar, tetapi juga mampu menangkap apa yang Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Bukalah hati kami untuk tinggal di dalam Kristus, agar hidup kami tidak menjadi kering dan kosong, melainkan berakar dalam kasih-Mu dan berbuah dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan waktu pemenungan ini ke dalam penyertaan-Mu. Tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 1-6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka
Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15, ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan.
tinggal dalam Kristus, berbuah dalam Roh Kudus. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan gambaran yang sangat indah dan menyentuh. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gambaran ini mengajarkan kita bahwa hidup kita hanya akan memiliki arti dan kekuatan bila kita menyatu dengan Kristus. Tanpa Dia, seperti ranting yang tercabut dari pokoknya, kering, rapuh, dan mudah patah. Tinggal di dalam Kristus artinya memberikan Yesus hadir dalam hidup, dalam keseharian kita. Dalam segala hal, ketika seorang ayah bekerja jujur, meskipun godaan untuk menyimpang begitu besar. Ketika seorang ibu memenangkan anak yang gelisah, serta dengan kelembutan hati. Ketika seorang anak muda tetap menjaga integritas di tengah tekanan pergaulan. Ketika seorang lansia tetap setia berdoa meski tubuhnya lemah. Kini tinggal di dalam Kristus saat kita mengambil keputusan bukan karena emosi, tetapi berdasarkan kasih. Saat kita mengampuni orang yang menyakiti, mendoakan yang menjatuhkan kita, atau tetap menyatakan harapan walaupun keadaan hidup tidak mudah, di sanalah Kristus hadir dalam diri kita. Lalu, apa artinya berbuah? Buah yang dimaksud bukan soal pencapaian besar atau keberhasilan duniawi. Berbuah berarti menghadirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Buah itu bisa berupa kehadiran kita yang menunjukkan dan memberi pengharapan bagi yang putus asa. Tindakan kecil yang konsisten seperti menepati janji, mengucapkan terima kasih, atau membantu tanpa pamrih. Hidup yang bersih dan jujur meskipun tidak ada yang melihat. Kesaksian iman dalam segala hal, dalam kesabaran, dalam setia melayani. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa bahkan para rasul pun menghadapi perbedaan pendapat dan kebingungan dalam mengatur hidup jemaat. Namun mereka memilih untuk berkumpul, berdiskusi, dan mencari terang Tuhan. Ia mengajarkan kita bahwa tinggal dalam Kristus juga berarti hidup dalam persekutuan. Tidak berjalan sendiri, tetapi terbuka terhadap arahan, masukan, bahkan teguran dari sesama umat beriman. Saudara-saudari, dunia sekarang penuh dengan suara yang menarik kita menjauh dari Tuhan. Maka semakin penting bagi kita untuk melekat pada pokok kehidupan, yaitu Kristus. Jangan lepas, jangan tercabut, jangan pasrah menjadi ranting yang kering. Marilah kita mohon rahmat
agar dalam segala kondisi hidup kita, apapun peran kita hari ini, kita tetap tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah kasih, pengampunan, pengharapan, dan iman yang hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda yang telah kami renungkan bersama. Tolonglah agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku sabdamu yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami untuk tinggal dalam Kristus, dalam pikiran kami, dalam keputusan kami, dan dalam kasih yang kami bagikan kepada sesama. Biarlah hidup kami menghasilkan buah-buah kebaikan yang memuliakan nama-Mu dan menghadirkan damai di tengah dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.